Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobrina Ayu Fitriani, prodi PMI 1, NIM 2131000147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Jamal Makmur MA dan teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selalu tercurah kepada beliau Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin sedikit memaparkan mengenai apa sih itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah sendiri ialah perilaku yang baik yang mana diteladani manusia atau teladan yang baik. Kita sendiri bisa meneladani sifat uswatun hasanah melalui beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sedari kecil memang sudah memiliki sifat uswatun hasanah. Entah itu dari bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau jujur, bagaimana beliau sabar, bagaimana beliau menuntut ilmu dan lain sebagainya. Terlebih lagi kita ini berada di universitas di mana basisnya Islamik. Oleh karena itu setidaknya sekurang-kurangnya kita bisa memiliki dasar-dasar ilmu uswatun hasanah pada diri kita, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang memang berada dalam jurusan tarbiyah yang kelak akan terjun langsung untuk mengajar anak-anak penerus bangsa Indonesia. Sebelum kita menyontohkan hal-hal yang baik, alangkah baiknya kita bisa mengoreksi diri sendiri, sehingga ketika orang-orang melihat kita, apa sih yang bisa kita berikan kepada orang-orang sebagai pandangan atau sebagai acuan untuk uswatun hasanah kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita ini calon orang tua ya teman-teman, kita setidaknya sekurang-kurangnya bisa memberikan contoh yang baik untuk anak kita kelak, bagaimana sih cara beribadah, cara bermasyarakat dan lain-lain, supaya mereka tidak kerepotan, supaya mereka dipandang bahwa mereka ini loh penerus bangsa yang baik, ini loh penerus bangsa yang soleh dan solehah. Uswatun hasanah sendiri tidak mengacu kepada orang-orang yang luar biasa ilmunya dari bidang agama. Bisa saja orang-orang yang memang dari pendidikan yang rendah memberikan pandangan, memberikan contoh, ini loh uswatun hasanah yang baik. Kita tidak perlu merasa kurang percaya diri apabila kita ini kurang bagus dalam hal agama ya teman-teman. Kita bisa mencari tahu, kita bisa belajar lagi. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita memperbaiki diri menuju hal-hal yang baik dan menjauhi larangan-larangan Allah. Uswatun hasanah sendiri sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Begitu. Nah, dari surah ini kita bisa memetik hikmah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bisa kita teladani dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu
Bagaimana sih cara menegur seseorang sesuai dengan sikap uswatun hasanah? Nah, ini yang bisa kita lakukan dari sifat uswatun hasanah ini adalah kita bisa menegur seseorang tanpa kita itu sok tahu atau menggurui. Kita bisa merangkul mereka, menanyakan apa sih alasan dibalik sikap yang tidak baik yang mereka lakukan, lalu memberikan saran. Bila saran itu dilakukan ya alhamdulillah, kalau tidak itu mungkin kita bisa memberikan contoh-contoh pada diri kita sendiri, lalu orang-orang itu bisa menyontoh apa yang kita lakukan gitu. Contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dari hal yang dasar-dasar ya teman-teman, seperti sholat tepat waktu, menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah zakat, lalu memberikan makan untuk anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Dari yang saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa sikap uswatun hasanah itu tidak perlu muluk-muluk teman-teman untuk kita teladani. Kita bisa meneladani dari sekeliling, bahkan Nabi Muhammad sendiri sudah memberikan acuan bagaimana kita berperilaku uswatun hasanah yang benar dan tepat. Dari pembahasan ini saya harap teman-teman bisa mengambil hikmah dan menjalankan sikap uswatun hasanah ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.